Hai anak-anak kelas 8, jumpa lagi dalam pelajaran IPA bersama dengan Miss Selvi. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat dan penerapannya. Dalam materi ini, kita akan belajar beberapa hal. Di antaranya adalah tekanan hidrostatik, bejana berhubungan, hukum Pascal, hukum Archimedes, ketinggian tempat dan tekanan udara, serta hukum Boyle. Mari kita pelajari satu persatu. Tekanan hidrostatik adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Pernahkah kamu berenang? Ketika kamu berenang dan mencoba untuk menyelam ke dalam air, apa yang kamu rasakan? Ternyata, semakin dalam kamu menyelam, tekanan zat cair semakin besar. Pada kedalaman yang sama, tekanan di dalam zat cair di segala arah sama besar. Sebuah botol diberi 3 lubang secara berurutan dari atas ke bawah dengan jarak masing-masing diatur pada kedalaman yang berbeda-beda, kemudian tutup setiap lubang dengan selotip hitam. Selanjutnya, isilah botol tersebut dengan air hingga penuh. Jika selotip hitam dibuka, maka akan terjadi semua lubang akan menyemburkan air, tetapi lubang paling bawah memiliki kekuatan pancaran air yang paling kuat dibandingkan dengan lubang yang ada di atasnya. Lubang paling atas akan memiliki kekuatan pancaran yang lebih lemah dibandingkan dengan lubang yang di bawahnya. Hal ini terjadi karena lubang paling bawah mendapat tekanan paling besar dibanding lubang yang ada di atasnya. Sedangkan lubang paling atas mendapat tekanan air yang lebih kecil, sehingga kekuatan pancaran airnya juga relatif lebih lama. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena lubang paling bawah mendapat tekanan beban dari seluruh massa air yang ada di atasnya, sehingga kekuatan pancaran air lebih besar. Tekanan tersebut dinamakan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik dipengaruhi oleh kedalaman air dan massa jenis zat cair. Sehingga semakin dalam air, maka tekanan yang diterima akan semakin besar. Sehingga tekanan hidrostatis dirumuskan dengan pH sama dengan Rho kali G kali H. pH adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair. Perhatikan contoh soal berikut ini. Seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Jika massa jenis air 1000 dan percepatan gravitasi bumi 10. Diketahui kedalaman 50 cm, ubah satuan ke meter menjadi 0,5, massa jenis 1000 dan percepatan gravitasi 10. pH sama dengan Rho kali G kali H. Maka pH-nya adalah perkalian massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,5. Maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan sebesar 5000 Pascal. Zat cair selalu mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Ketika kita menuangkan air minum ke dalam gelas, bentuk air akan seperti gelas. Demikian juga zat cair yang lain. Zat cair dalam keadaan tenang tanpa ada goyangan selalu menunjukkan permukaan yang mendatar. Keadaan permukaan zat cair yang mendatar juga dapat kita lihat dalam bejana berhubungan. Hukum bejana berhubungan berbunyi, jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana itu terletak pada satu bidang datar. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku
apabila yang pertama, tekanan di atas bejana tidak sama. Misalnya, jika salah satu bejana kita tutup. Yang kedua, jika bejana diisi 2 atau lebih macam zat cair. Yang ketiga, jika bejana digoyang-goyangkan. Dan keempat, salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Perpindahan air melalui sebuah kain, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor, dan cara kerja pembuluh kayu pada batang merupakan contoh kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala turun atau naiknya zat cair dalam pembuluh yang sempit jika pembuluh yang kedua ujungnya terbuka itu dimasukkan tegak lurus ke dalam bak yang berisi zat cair. Di rumah kita mungkin ada alat penyemprot serangga. Ketika cairan dalam alat penyemprot diberi gaya, molekul-molekul cairan akan meneruskan tekanan ke segala arah sama besar. Alat penyemprot serangga merupakan salah satu alat yang mengaplikasikan hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Salah satu alat teknik yang bekerja berdasarkan hukum Pascal adalah mesin pengangkat mobil hidrolik. Cara kerja mesin pengangkat mobil hidrolik adalah udara bertekanan tinggi dimampatkan di atas permukaan minyak. Udara yang mampat ini meneruskan tekanan ke bagian bawah penghisap yang mengangkat mobil. Dengan cara demikian, mobil yang beratnya 1 atau 2 ton dapat diangkat dengan mudah. Secara matematis, hukum Pascal dituliskan sebagai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan F1 adalah gaya yang bekerja pada penghisap 1, F2 adalah gaya yang bekerja pada penghisap 2, A1 adalah luas penampang penghisap 1, dan A2 adalah luas penampang penghisap 2. Dengan menggunakan hukum Pascal, kita dapat mengangkat beban berat hanya dengan gaya yang kecil saja. Perhatikan contoh soal hukum Pascal berikut ini. Luas penampang dokrak hidrolik masing-masing 0,04 meter persegi dan 0,10 meter persegi. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? A1 sama dengan 0,04, A2 sama dengan 0,10 dan F1 sama dengan 5 Newton. Dengan persamaan hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, maka F2 sama dengan 5 dikali 0,10 dibagi 0,04. Jadi, gaya keluaran maksimum pada penampang dongkrak hidrolik kedua sebesar 12,5 Newton. Telur yang baik atau segar dan telur yang busuk dapat diuji dengan menggunakan air. Telur yang segar akan tenggelam dan telur yang busuk akan terapung di atas permukaan air. Ini adalah percobaan sederhana yang mengaplikasikan hukum Archimedes. Perhatikan 3 gambar berikut ini. Ada 3 kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair. Yang pertama adalah benda terapung. Benda dikatakan terapung jika sebagian benda masih muncul di atas permukaan zat cair. Benda terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Besar gaya apung lebih besar daripada berat benda. Yang kedua adalah benda melayang. Benda dikatakan melayang jika benda berada dalam zat cair tetapi tidak berada di dasar zat cair. Benda melayang jika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis zat cair
dan gaya apung sama dengan berat benda. Yang ketiga adalah benda tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika berada di dasar zat cair. Benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair, besar gaya apung lebih kecil dari berat benda. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis, hukum Archimedes dituliskan dengan persamaan Fa sama dengan Rho kali G kali V. Fa adalah gaya ke atas, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Perhatikan contoh soal hukum Archimedes berikut ini. Diketahui sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1.500 kg per meter kubik. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar gaya ke atas Fa adalah hasil perkalian antara massa jenis Rho dikali dengan gravitasi G dan volume V. Sehingga Fa sama dengan 1.500 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 4.500 Newton. Jadi, besar gaya ke atas yang dialami oleh benda adalah 4.500 Newton. Tekanan udara memiliki nilai maksimum di permukaan laut. Semakin tinggi suatu tempat, semakin kecil tekanan udara di tempat itu. Tekanan udara pada ketinggian H yang diukur dari permukaan laut ditentukan dengan persamaan P sama dengan P0 min Rho kali G kali H. P adalah tekanan udara di ketinggian H, P0 adalah tekanan udara pada permukaan laut, Rho adalah massa jenis udara, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian diukur dari permukaan laut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Kota Ambarawa berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Berapa tekanan udara di kota tersebut? Dengan menggunakan rumus tekanan udara pada ketinggian H, diperoleh P sama dengan P0 kurang H dibagi 100 kali 1 cm Hg. P sama dengan P0, di mana P0 adalah tekanan atmosfer 76 cm Hg yang sama dengan 101.300 Pascal dikurang 500 ketinggian kota Ambarawa dibagi 100 kali 1 cm Hg. Sehingga P sama dengan 76 dikurang 5 sama dengan 71 cm Hg. Jadi, tekanan udara di kota Ambarawa sebesar 71 cm Hg. Untuk mengukur tekanan atmosfer digunakan sebuah alat yang disebut barometer. Sedangkan untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup digunakan alat yang disebut manometer. Pada saat kamu bermain bola basket di sekolah, bola basket yang akan kamu gunakan tiba-tiba kempes. Apa yang kamu lakukan? Tentu kamu akan memompa bola basket itu agar dapat digunakan. Bagaimana udara dari pompa dapat masuk ke dalam bola? Adakah hubungan antara tekanan dengan volume di dalam tabung pompa? Pompa udara merupakan salah satu alat yang mengaplikasikan hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Secara matematis, hukum Boyle dirumuskan P kali V sama dengan C.
P adalah tekanan, V adalah volume, dan C adalah konstanta atau tetapan. P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. P1 adalah tekanan gas mula-mula, P2 adalah tekanan setelah diubah, V1 adalah volume gas mula-mula, V2 adalah volume gas setelah diubah. Perhatikan contoh soal hukum Boyle berikut ini. Sejumlah gas ideal pada mulanya mempunyai tekanan P dan volume F. Jika gaya tersebut mengalami proses isotermal sehingga tekanannya menjadi 4 kali tekanan semula, berapa volume gas yang berubah? Tekanan awal P1 sama dengan P, tekanan akhir P2 sama dengan 4 kali tekanan awal, volume awal V1 sama dengan V. Maka PV sama dengan C atau konstan adalah hasil perkalian antara tekanan awal dikali volume awal dan tekanan akhir dikali volume akhir. P kali V sama dengan 4P kali V2. Sehingga V sama dengan 4V2. V2 sama dengan V per 4. Maka V2 atau volume akhir sama dengan 1/4 volume awal. Jadi, volume gas berubah menjadi 1/4 kali volume awal. Bagaimana materi hari ini? Menarik bukan? Beberapa alat yang ada di sekeliling kita merupakan penerapan beberapa hukum yang berkaitan dengan tekanan. Pada materi berikutnya, kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Terima kasih dan sampai jumpa.